Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komaryadinisa Khairiyah dengan NIM 24070516. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi bab 9 tentang IoT Device Security atau keamanan perangkat Internet of Things. Slide kedua yaitu tujuan pembelajaran. Pada slide ini dijelaskan tujuan pembelajaran dari materi IoT Device Security. Pertama, memahami konsep IoT dan ekosistemnya, termasuk area penerapan dan jenis perangkat IoT. Kedua, kita memahami arsitektur dan model komunikasi IoT, seperti device layer, communication layer, cloud layer, dan proses layer. Ketiga, yaitu mengidentifikasi ancaman dan kerentanan yang ada pada perangkat IoT. Keempat, memahami konsep keamanan berlapis pada setiap lapisan arsitektur IoT. Dan yang terakhir, mampu merancang strategi keamanan IoT yang komprehensif di lingkungan enterprise atau organisasi. Nah, selanjutnya, apa itu IoT? IoT atau Internet of Things adalah jaringan perangkat yang saling terhubung melalui internet yang dapat mengumpulkan, mengirim, serta memproses data secara otomatis menggunakan sensor dan perangkat komunikasi. IoT memiliki 3 dimensi konektivitas, yaitu yang pertama anytime, artinya dapat terhubung kapan saja. Yang kedua anything, yaitu koneksi antar manusia dan perangkat maupun antar perangkat. Yang ketiga anyplace, artinya dapat digunakan dari mana saja. Nah, pada slide ini juga dijelaskan bahwa diperkirakan ada sekitar 75 miliar perangkat IoT yang terhubung pada tahun 2025. Semakin banyak perangkat yang terhubung, maka semakin besar juga attack surface atau peluang serangan terhadap organisasi. Selanjutnya, slide keempat yaitu area aplikasi IoT. Nah, slide ini tuh menjelaskan berbagai penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada smart home seperti lampu pintar dan smart lock. Di bidang healthcare, terdapat wearable device dan alat medis yang terhubung internet. Pada transportation digunakan GPS tracker dan kendaraan pintar. Dalam industri atau IIoT digunakan sensor suhu, tekanan, dan robot industri. Selain itu, IoT juga digunakan pada smart city, agrikultur, energi, dan retail. Hal ini menunjukkan bahwa IoT sudah menjadi bagian penting dalam berbagai sektor kehidupan. Selanjutnya, yaitu arsitektur IoT 4 lapis. Nah, arsitektur IoT ini terdiri dari 4 lapisan utama. Yang pertama adalah device layer, yaitu sensor dan aktuator yang mengumpulkan data dari dunia fisik. Kedua adalah communication layer yang berfungsi mengirim data menggunakan protokol seperti MQTT, Zigbee, BLE, dan LoRaWAN. Ketiga yaitu cloud platform layer untuk penyimpanan, analisis data, dan machine learning. Dan terakhir yaitu proses layer yang digunakan untuk dashboard, ERP, CRM, dan pengambilan keputusan bisnis. Data bergerak dari bawah ke atas, sedangkan perintah bergerak dari atas ke bawah. Selanjutnya yaitu model komunikasi IoT. Pada slide ini dijelaskan 4 model komunikasi dalam IoT. Yang pertama ada D2D atau device to device, yaitu komunikasi langsung antar perangkat. Yang kedua ada D2C atau device to cloud, yaitu perangkat langsung mengirim data ke cloud. Yang ketiga ada D2G atau device to gateway, di mana perangkat mengirim data melalui gateway terlebih dahulu. Dan terakhir yaitu C2C atau cloud to cloud, yaitu komunikasi antar platform cloud melalui API. Pemilihan model komunikasi tergantung pada kebutuhan latensi, bandwidth, dan skalabilitas sistem. Nah, mengapa keamanan IoT sangat menantang? Jadi, keamanan IoT sangat menantang karena beberapa faktor. Yang pertama, perangkat IoT memiliki keterbatasan sumber daya seperti memori dan prosesor sehingga sulit menjalankan sistem keamanan kompleks. Kedua, adanya heterogenitas atau keberagaman perangkat, vendor, dan protokol. Ketiga, siklus hidup perangkat yang sangat panjang, bahkan bisa mencapai 10 hingga 20 tahun. Selain itu, update perangkat sering sulit dilakukan.
banyak perangkat masih menggunakan default credential dan jumlah perangkat yang sangat banyak membuat attack surface menjadi sangat besar. Nah, selanjutnya itu ada studi kasus Mirai Botnet 2016. Slide ini membahas kasus Mirai Botnet pada tahun 2016, yaitu Mirai melakukan scanning terhadap perangkat IoT seperti kamera dan router yang memiliki port terbuka. Kemudian, malware masuk menggunakan default username dan password seperti admin ke admin. Nah, perangkat yang berhasil diretas akan bergabung ke dalam botnet dan digunakan untuk melakukan serangan DDoS besar-besaran. Akibatnya, layanan seperti Twitter, Netflix, dan GitHub sempat down selama beberapa jam. Pelajaran penting dari kasus ini adalah default credential yang tidak diubah dapat menjadi ancaman yang sangat berbahaya. Nah, selanjutnya yaitu OWASP IoT Top 10. Nah, beberapa di antaranya adalah yang pertama weak atau hardcore password. Yang kedua ada insecure network service. Yang ketiga ada insecure ecosystem interface. Yang keempat, tidak adanya mekanisme update yang aman. Yang kelima, penggunaan komponen yang rentan. Yang keenam, ada kurangnya perlindungan privasi. Yang ketujuh, ada transfer data enkripsi. Yang kedelapan, ada tidak adanya manajemen perangkat. Yang kesembilan, konfigurasi default yang tidak aman. Dan yang kesepuluh, kurangnya perlindungan fisik perangkat. Daftar ini menjadi acuan penting dalam meningkatkan keamanan IoT. Selanjutnya pada slide 10 yaitu ancaman keamanan perlapisan arsitektur. Setiap lapisan arsitektur IoT memiliki ancaman keamanan yang berbeda. Pada proses layer terdapat risiko unauthorized access dan manipulasi data. Pada cloud layer terdapat ancaman data breach, insecure API, dan akun hijacking. Nah, pada communication layer rentan terhadap eavesdropping, man-in-the-middle attack, dan replay attack. Sedangkan device layer rentan terhadap firmware exploit, default credential, dan physical tampering. Selanjutnya ada prinsip keamanan IoT berlapis. Nah, keamanan IoT harus diterapkan secara berlapis pada seluruh layer sistem. Pada application layer diterapkan MFA, Encrypted Communication, dan Input Validation. Pada cloud layer digunakan storage encryption, monitoring, dan patch management. Pada communication layer diterapkan TLS, VPN, firewall, IDS atau IPS, dan network segmentation. Sedangkan pada device layer digunakan secure boot, unique identity, TPM, dan firmware signing. Jadi, keamanan IoT tidak cukup hanya mengamankan satu bagian saja, tapi seluruh lapisan harus saling mendukung. Pada slide 12 yaitu implementasi keamanan device dan communication. Pada secure device layer terdapat beberapa implementasi keamanan. Nah, yang pertama itu setiap perangkat juga harus memiliki identitas unik seperti sertifikat X.509. Selain itu, digunakan TPM atau secure element untuk menyimpan kunci kriptografi dengan aman. Pada communication layer digunakan end-to-end encryption menggunakan TLS atau DTLS. Kemudian diterapkan mutual TLS agar perangkat dan server saling melakukan autentikasi. Dan terakhir dilakukan network segmentation agar jaringan IoT terpisah dari jaringan utama perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu best practice keamanan IoT. Slide ini membahas best practice atau praktik terbaik keamanan IoT. Pertama, yaitu isolasi jaringan agar perangkat IoT tidak langsung terhubung dengan jaringan utama. Kedua, mengganti seluruh default credential. Ketiga, menerapkan autentikasi kuat seperti MFA dan sertifikat digital. Keempat, menggunakan enkripsi end-to-end. Selain itu, perlu dilakukan patch dan update firmware secara berkala, inventarisasi perangkat, penggunaan IDS atau IPS, serta secure decommissioning saat perangkat sudah tidak digunakan. Selanjutnya yaitu manajemen perangkat IoT. Nah, manajemen perangkat IoT meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama device management, yaitu onboarding perangkat, monitoring kesehatan perangkat,
dan memastikan perangkat bekerja dengan benar. Kedua, user management, yaitu pengaturan hak akses dan identifikasi pengguna. Ketiga, security monitoring untuk memantau aktivitas mencurigakan dan melakukan respon insiden dengan cepat. Nah, pada slide ini juga ditampilkan beberapa platform manajemen IoT terkenal seperti Azure IoT Central, AWS IoT Device Management, Google Cloud IoT Core, IBM Watson IoT, dan Oracle IoT Asset Monitoring. Nah, selanjutnya yaitu IoT di Indonesia. Di Indonesia, IoT sudah mulai diterapkan pada smart city seperti Jakarta Smart City dan Bandung Command Center. IoT juga digunakan pada pertanian pintar dan monitoring bencana alam. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti infrastruktur internet yang belum merata, rendahnya kesadaran keamanan, belum adanya regulasi IoT yang spesifik, serta penggunaan perangkat murah dengan keamanan yang minim. Pada bagian key takeaways, dijelaskan kembali poin-poin penting materi seperti IoT memiliki attack surface yang besar. Yang kedua, terdapat 4 lapisan arsitektur dan 4 model komunikasi. Ketiga, default credential menjadi ancaman utama. Dan yang keempat, keamanan harus diterapkan di setiap layer. Nah, baik, itu tadi penjelasan saya mengenai IoT device security. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa keamanan merupakan bagian yang sangat penting dalam implementasi IoT. Karena semakin banyak perangkat yang terhubung, maka semakin besar juga potensi ancamannya. Saya akhiri dengan kutipan, "Security is not a product, but a process," dari Bruce Skinner, yang berarti keamanan bukan sesuatu yang selesai sekali dibuat, tetapi harus terus dijaga dan dikembangkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatian Bapak dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.